nama aku Syafira. Kali ini kita akan kupas tuntas berbagai hal tentang integral fungsi aljabar. Kita bahas yang pertama tentang integral tak tentu. Disclaimer dulu, pembahasan di video ini cakupan materinya tuh untuk subtes pengetahuan kuantitatif UTBK. Dimana kalau soal-soal PK tuh biasanya lebih yang basic. Jadi kita nanti akan kenalan dulu sama simbol dari integral tak tentu. Kita kenalan sama rumus dari integral tak tentu. Dan kita juga akan pelajari mengenai sifat. Ketiga hal ini tuh basic, tapi sangat krusial. Karena emang di PK, pertanyaannya biasanya lebih ke yang basic. Kita mulai dari yang pertama, kenalan sama simbolnya. Kalau kamu nemu simbol gini nih, ini bacanya adalah integral dari fx terhadap variabel x. Kamu bisa lihat, simbol integralnya ini gak ada angkanya di bagian bawah sama atas. Artinya, integralnya ini gak punya pembatas. Karena gak punya pembatas itulah namanya jadi integral tak tentu. Simbol udah kebahas, kita lanjut ke rumus. Integral dari ax pangkat n terhadap variabel x, cara ngintegralinnya gampang banget. Kalau ada koefisien a, diemin aja di depan. Kemudian kalau integralin itu, kita akan bikin variabel x pangkatnya bertambah 1. Yang tadinya x pangkat n, pangkat x-nya bertambah 1. Jadi n plus 1 deh. Jangan lupa harus paket. Kamu juga harus bagi dengan n plus 1 tersebut. Dan karena ini integralnya tuh tak tentu, maka kita harus tambahin dengan suatu konstanta yang namanya adalah C. Itu dia cara integral tak tentu. Biar makin paham, kita langsung akan ke contoh soal. Mulai dari yang paling sederhana dan lama-lama akan naik level dikit-dikit ya. Contoh 1, integral dari 3 dx. 3 ini adalah suatu konstanta. Karena dia nggak punya variabel x. Untuk integralin konstanta, simple banget. Tinggal kamu tulis konstantanya, terus kasih x. Tambahin c deh. Nah, contoh lain kalau integral dari 1 dx. Sama aja. 1, terus kasih x plus c. 1 kali x, ya x. Gitu deh. Itu dia cara integralin suatu konstanta. Tinggal kamu kasih aja variabel x setelah konstantanya. Selanjutnya, naik level dikit nih. Integral dari 6x kuadrat dx. Ini ada koefisien 6, ya udah diemin. Terus x-nya itu bertambah pangkatnya 1. Dari yang tadinya kuadrat, jadi pangkat 3 deh. Jangan lupa harus bagi juga dengan pangkatnya tersebut, jadi bagi 3. Tambah c, sehingga hasilnya 2x pangkat 3 plus c. Contoh kedua, selesai. Sekarang kita naik level lagi, contoh yang ketiga. Sekarang aku bikin nih, bentuknya ada perperannya. Kalau kamu nemu bentuk integral yang perperan gini, gak usah khawatir. Pokoknya, asalkan x ini posisinya di atas, dan dia tuh gak ada akar-akarannya, maka udah aman. Kamu udah bisa nerapin rumus yang ada di sini. Tapi kalau kamu bingung waktu ngeliat ini, boleh juga ubah dulu bentuknya. Karena kita mau ubah bentuk dulu, jadi masih ada simbol integral ya. X per 4 akan aku ubah jadi 1/4 kali X. Biar lebih enak lihatnya. Ini udah selesai ubah bentuk, sekarang baru kita integralin. Ini kan dia koefisien ya, ya udah diemin aja. 1/4. Terus X-nya ini tadinya pangkat 1. Pangkatnya nambah 1 kalau diintegral, jadi pangkat 2. Jangan lupa harus dibagi dengan pangkat barunya tersebut. Tambahin suatu konstanta. 1/4 kali x kuadrat per 2, hasilnya jadi x kuadrat per 8. Tambah c. Selesai. Jadi intinya ya, kalau x-nya di atas dan dia nggak ada akar-akarannya, bukan begini bentuknya, maka langsung aja kita kerjakan. Karena udah sesuai dengan bentuk umum. Kita lanjut sekarang naik level lagi dikit. Gimana Kak kalau X-nya nggak di atas? Gimana kalau X-nya di bawah?
Kalau X-nya di bawah gini, dia belum sesuai dengan bentuk umum yang ada di sini. Karena di bawah X-nya. Jadi, biar bisa pakai rumusnya, kita ubah dulu bentuknya. Biar sesuai bentuk umum. Jadi, integralnya masih tetap ya. Kita baru ubah, bukan diintegralin langsung. Kita akan tarik X pangkat 3 ini ke atas dengan menggunakan sifat eksponensial. Dia bisa ditarik ke atas dengan bikin pangkatnya dikali min 1. Sehingga yang tadinya pangkat 3 jadi min 3 deh. Nah, kalau bentuknya udah gini nih, ini udah aman buat kita integralin. 6-nya mah diemin aja kan. Terus kalau diintegralin, pangkatnya nambah 1. Yang tadinya min 3 nambah 1 jadi min 2. Bukan min 4 ya, tapi min 2. Jangan lupa harus bagi juga dengan pangkat barunya tersebut, yaitu min 2. Tambah C deh. Nah, 6 dibagi min 2, hasilnya jadi min 3. Terus, kalau kamu nggak pengen pangkatnya nih pangkat negatif, variabel X-nya bisa dijadiin pangkat positif dengan cara turunin lagi ke bawah. Jadi, karena kita turunin, yang tadinya negatif jadi positif 2. Tambah C deh. Selesai. Itu dia cara ngintegralin kalau X-nya tuh adanya di bawah. Tarik dulu ke atas, baru kamu integralin. Nah, ini ternyata nggak cukup space-nya, bentar. 6 per min 2 jadi min 3 per X kuadrat plus C. Dah, sekarang kita lanjut ya ke contoh kelima. Kalau di bentuk umum, ini kan X-nya itu punyanya pangkat. Gimana kalau X-nya justru dalam akar? Maka kita harus ubah dulu akarnya jadi pangkat. Jadi yang tadinya akar X, kita ubah dulu jadi X pangkat setengah. Ini berlaku untuk umum ya. Misalnya akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Akar 100, 100 pangkat setengah gitu. Jadi kalau akar X, X pangkat setengah deh. Udah bentuknya kayak gini sesuai dengan bentuk umum, dia punya pangkat, baru kita integralin. Ini nggak ada koefisien, ya udah jadi diemin aja. Yang penting pangkatnya nambah 1. Jadi setengah, alias bisa ditulis gini 0,5, kita tambahin 1. 0,5 tambah 1 berapa sih? 1,5. 1,5 kalau dijadiin pecahan jadinya 3 bagi 2 kan. Jadi tulis deh 3 per 2, jangan lupa bagi juga dengan 3 per 2. Tambah C. Nah, tapi kalau kayak gini kan ibaratnya dia kurang rapih ya. Karena ini udah pembagian, bawahnya pecahan lagi. Biar rapih, pembagian di sini bisa kita ubah jadi perkalian, tapi pecahan ini diputer, dibalik. 3 per 2 jadinya 2 per 3. Nah, itu dia bentuk yang sudah sederhana. Ini pembahasan 5 contoh soal. Semoga sekarang kamu kebayang ya mengenai cara integralin bentuk aljabar. Nah, kalau udah clear yang ini, sekarang kita ngomongin sifat. Sifat integral tak tentu ada 3. Kita mulai dari sifat pertama. Integral dari K dikali fx terhadap variabel x sama dengan boleh K-nya dikeluarin dulu, baru integralin fx-nya duluan. Jadi K-nya boleh dikeluarin. K ini apa sih? K ini adalah suatu konstanta. Boleh dia K itu nilainya 1/10, min 2, min 100, boleh, itu namanya konstanta. Tapi, kalau ini isinya X misalnya, itu namanya dia bukan konstanta ya. Jadi hanya berlaku buat yang berupa bilangan aja. Bilangan real. Nah, sebagai contoh dari penggunaan rumusnya nih, integral dari 2/5 X kuadrat. Ini sebenarnya boleh kamu keluarin dulu 2/5-nya, terus, oh ya, anyway, kelupaan dx-nya ya. Nah, jadi 2/5-nya dikeluarin dulu. Kamu fokus dulu integralin ini, X kuadrat dx. Nah, terus, untuk integralin X kuadrat kan dari tadi kita udah belajar tuh. Pangkatnya nambah 1. Pangkatnya nambah 1 jadi
3. Jangan lupa bagi 3 juga. Nah, terus kamu tambahin deh sama C. 2/5 kali X pangkat 3/3 hasilnya jadi 2/15 kali X pangkat 3 plus C. Itu dia penggunaan sifat yang pertama. Kalau ada dikali konstanta, K-nya boleh keluar dulu. Nah, sekarang coba kita lanjut ke sifat kedua. Kalau ada integral fx ditambah gx terhadap variabel x, kita tuh boleh mecah. Integralin aja masing-masing. Jadi integralin fx dulu sendiri, baru ditambah integral gx. Gitu. Jadi diintegralin masing-masing ya. Nah, contohnya nih, integral 5x kuadrat tambah 10 dx. Boleh dipecah. Kamu integralin dulu 5x kuadrat terhadap variabel x, ditambah kamu integralin 10 terhadap variabel x. Integralin sendiri-sendiri, pokoknya kalau penjumlahan. Ini pangkatnya kan 2 nih. Pangkat 2 bertambah 1 jadi 3. Jangan lupa, harus kamu bagi dengan pangkat barunya. Selesai. Sekarang integral dari 10. Tadi udah dibahas di slide sebelumnya. Integral dari konstanta itu tinggal kamu kasih X. Selesai. Jangan lupa tambah konstanta. Itu dia sifat yang kedua. Sekarang kita lanjut sifat yang ketiga. Mirip sama yang tadi, tapi sekarang tandanya pengurangan. Caranya mah sama aja. Pokoknya kalau ada integral X min 3 dx, integralin aja sendiri-sendiri. X dulu kamu integralin, dikurang integral dari 3 deh. Misah ya sendiri-sendiri. X ini sebenarnya punya pangkat 1. Kalau diintegral, pangkatnya nambah 1, jadi 2. Jangan lupa bagi 2 juga. Integral dari 3, 3x. Jangan lupa plus C. Itu dia pembahasan sifat yang ketiga. Jadi sejauh ini, kamu udah paham simbol integral kayak gimana, terus rumusnya kayak gimana, terus kalau penjumlahan sama pengurangan ternyata bisa dipecah. By the way, ini tuh yang paling prioritas ya. Kamu harus paham banget kalau di PK. Nah, mungkin kamu sekarang ada pertanyaan nih. Gimana kalau integral dari fx kali gx terhadap variabel x? Apakah boleh dipecah juga? Jadi gini, jawabannya adalah kalau dia perkalian, nggak boleh dipecah dengan integralin sendiri-sendiri ya. Ini bakal salah hasilnya. Terus kalau pembagian pun sama. Kalau integral fx bagi gx, dua-duanya ini nggak boleh integral fx bagi integral gx. Itu nggak boleh. Nah, jadi itu aja sifatnya tuh bener-bener cuma berlaku buat penjumlahan sama pengurangan. Dan ada juga yang konstantanya boleh dikeluarin dulu. Semoga sekarang kamu makin paham ya mengenai integral tak tentu. Sampai jumpa di video lainnya, di mana aku akan bahas beberapa contoh soal tentang integral tak tentu. Dadah!